Strasbourg, Juli tahun 1518. Seorang wanita tiba-tiba mulai menari di jalanan. Gerakannya liar, tak terkendali. Dia tidak bisa berhenti. Dalam hitungan hari, puluhan bahkan ratusan orang bergabung. Mereka menari tanpa henti, berhari-hari, hingga tubuh mereka kolaps dan beberapa ditemukan tewas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kutukan, keracunan, atau kegilaan massal? Selamat datang di salah satu misteri teraneh dalam sejarah. Wabah menari ke 1518. Semuanya bermula pada pertengahan Juli tahun 1518. Ketika seorang wanita bernama Voltrovia tiba-tiba menari di jalanan Strasbourg tanpa musik, tanpa alasan. Dia terus bergerak selama 4-6 hari berturut-turut. Dalam seminggu, 34 orang bergabung. Sebulan kemudian, jumlahnya mencapai 400 orang. Pemerintah setempat awalnya mengira ini bisa sembuh sendiri. Tapi ketika orang-orang mulai meninggal karena kelelahan, serangan jantung, atau stroke, mereka panik. Para pemimpin kota awalnya berpikir ini adalah penyakit alami akibat darah panas. Dokter abad ke-16 merekomendasikan lebih banyak menari. Mereka membangun panggung, mendatangkan musisi, bahkan menyewa penari profesional untuk menuntun para korban. Tapi alih-alih menyembuhkan, ini justru memperparah histeria massal. Akhirnya, korban dibawa ke Quill Street, Vitus, di mana beberapa sembuh setelah berdoa. Salah satu teori paling populer, keracunan ergot, jamur pada gandum yang mengandung LSD alami. Gejalanya mirip halusinasi, kejang, gerakan tak terkendali. Tapi masalahnya, korban tidak melaporkan halusinasi, hanya menari tanpa henti. Selain itu, ergot biasanya menyebabkan gangren yang tidak tercatat dalam peristiwa ini. Teori paling masuk akal. Histeria massal. Strasbourg saat itu dilanda kelaparan, penyakit, dan tekanan religius. Stres ekstrem bisa memicu gejala fisik, termasuk gerakan tak sadar. Beberapa wabah serupa pernah terjadi di Eropa, seperti tarian street, John di Jerman. Ini adalah bentuk pelampiasan psikologis dari penderitaan kolektif. Masyarakat abad ke-16 percaya ini adalah kutukan street. Vitus, santo yang dianggap menghukum orang dengan tarian gila. Beberapa korban mengaku dirasuki dan hanya sembuh setelah berziarah. Tapi, apakah ini penjelasan ilmiah atau sekadar tahayul? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Beberapa teori konspirasi muncul. Ada yang menyebut ini eksperimen rahasia, ritual sekte, atau bahkan serangan psikis dari kelompok tertentu. Tapi tidak ada bukti kuat.